Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama dan orang yang sama. Tentunya kita masih membahas mengenai gimana sih bisnis dan juga dunia digital ini, dan masih bersama dengan Bang Robi tentunya. Bang, kita lanjutkan lagi nih ya. Tadi kita sempat bahas mengenai Oase itu apa gitu ya, dan ternyata ini ada aplikasi yang benar-benar berguna untuk pelaku usaha. Betul. Untuk UMKM ya Bang ya, karena memang tujuan awalnya seperti itu. Betul. Nah, ini kan setelah terbentuknya Oase, setelah kesadaran diri untuk iya aku harus realistis gitu ya. Iya, betul. Yang lain-lainnya itu aplikasi sebelum-sebelumnya itu masih jalankah atau masih menerima permintaan untuk membuat aplikasi lain? Oh iya, masih tentu. Jadi kita kan Oase itu adalah sebuah produk. Jadi payungnya itu ada nama perusahaan kita ya. Jadi dari perusahaan itu kita satu ada divisi yang fokus ke aplikasi Oase. Ada juga yang tetap menerima kalau misalnya ada permintaan pengembangan aplikasi yang lain. Karena tadi kan balik ke niat kita. Oase ini hanya satu dari sekian kontribusi yang ini kita berikan gitu. Nah, jadi dari Oase kita bisa bantu UMKM dan sekitar dan sebagainya. Mungkin masih banyak kan bidang lain yang butuh sentuhan. Ada bidang pendidikan. Kita sudah kolaborasi dengan beberapa yayasan untuk pengembangan aplikasi. Ada yayasan yang sekarang lagi punya problem pembayaran tagihan pendidikan, ada yang sulit. Nah, jadi kita sekarang lagi ngembangin aplikasi itu untuk bantu mereka. Jadi tagihan itu nanti akan dapat reminder otomatis ke orang tua gitu. Anaknya sudah bayar, anaknya punya tagihan berapa dan sebagainya, kayak gitu. Pemerintah juga, kita beberapa bantu pemerintah untuk proyek-proyek. Ada yang di Bengkulu Kota, ada yang di Kabupaten untuk aplikasi misalnya presensi pegawai. Itu kita pakai. Kita buat juga. Ada salah satu kabupaten di Bengkulu ini yang pakai kerjasama ke kita untuk pembuatan aplikasi absensi, kinerja pegawai misalnya, sampai dengan pelayanan pegawai. Jadi ada satu kabupaten itu kalau pegawainya itu mau mengajukan layanan itu lewat aplikasi aja. Upload surat, upload bukti, upload syarat, nanti diproses, dikirimin. Jadi kita masih membuka ruang itu. Cuman memang fokus kita biasanya memang bukan ke arah sana. Jadi ini hanya respon dari misalnya ada yang butuh jasa kita ke sana, ya kita juga pasti bantu. Karena di belakang kita juga ada beberapa programmer yang memang semuanya anak-anak Bengkulu semua, dan itu sudah dapat garansi lah mereka tuh bisa dan mampu untuk membuat itu. Memang sudah resmi gitu ya, iya, sudah legal gitu ya. Ada PT-nya. PT-nya udah legal semuanya. Oke. Nah, kan buat aplikasi-aplikasi gitu kan. Itu sebenarnya apa ya? Kalau aku awam ya, jadi kayaknya rumit banget deh. Harus ada banyak rentetannya tentunya ya. Betul. Nah, satu aplikasi itu biasanya bisa dibuat dalam jangka waktu berapa lama? Pada umumnya? Jadi mungkin ini untuk edukasi juga ya. Kita nih sering menyeragamkan semuanya tuh disebut apapun produk digital yang berupa tools itu disebut aplikasi gitu. Bisa buat aplikasi nggak? Bisa buat aplikasi nggak? Selalu kan kayak gitu. Padahal sebenarnya ada banyak pembaginya itu. Aplikasi, ada website gitu, ada web profile. Misalnya ada website tvri.com misalnya. Itu kan website dulu gitu, website. Lalu misalnya ada aplikasi untuk manajemen siaran misalnya, nih ada siaran ini narasumbernya siapa, nanti dimasukin data, nanti misalnya langsung keluar surat undangan, langsung keluar surat apa gitu. Nah, itu biasanya namanya sistem informasi. Sistem informasi basisnya website. Lalu kalau kita ada aplikasi misalnya download di Play Store Android atau iOS di App Store, itu biasanya aplikasi. Jadi aplikasi yang berbasis mobile. Nah, jadi ada beberapa. Nah, kalau ditanya berapa lama buatnya, kita itu nggak bisa matok sampai kita tahu fitur yang dibutuhkan. Sama kayak Mbak misalnya, tanya ke developer perumahan, saya mau buat rumah, berapa lama kira-kira? Itu nggak bisa dijawab sampai kita tahu berapa lantai, kamarnya berapa, gitu kan. Tapi pada umumnya gitu loh. Kalau pada umumnya kita biasanya kasih rate. Kalau misalnya ada yang kerjasama ke kita kasih rate antara 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan tergantung tingkat kompleksitas dari aplikasi yang mau dibuat.
semakin lama permintaan semakin lama juga jadi. Iya betul. Karena kita kan harus ada ruang uji coba, Mbak. Oh iya benar. Misalnya kita selesaikan aplikasinya dalam setengah bulan aja. Setengah bulannya lagi kan uji coba. Dicoba ada errornya atau enggak. Atau udah, misal kadang-kadang gini, kami tuh melihat masyarakat ini kan rata-rata yang butuh aplikasi masih awam. Ketika mereka bicara ke kita, itu biasanya mereka tuh hanya mengeluarkan unek-uneknya 30%. Yang kebayang gitu kan. Saya mau kayak gini, nanti kayak gini. Kalau diklik ini muncul ini, nanti kalau kayak gini gitu. Itu baru 30%. Pada saat aplikasi jadi, dia baru muncul kreativitasnya. Oh, kayaknya saya butuh ini deh. Revisi Kayaknya lagi. butuh ini nih, butuh ini. Makanya kalau saya supaya akadnya jelas, biasanya kita memang bilang kita harganya segini, tapi kalau bisa naikin segini supaya kalau ada revisi sampai ke tahap ini, kami akan garansi tanpa ada biaya lagi supaya jelas gitu. Nah, kalau di luar perusahaan-perusahaan teknologi yang profesional, dia sesuai kontrak, Mbak. Kalau kontraknya udah ada draftnya seperti ini, ya mengacu pada ini aja. Kalau misalnya dia sudah memenuhi tanggung jawabnya, selesai. Nggak peduli dia nanti kalau misalnya ada kurang yang nggak tertulis di kontrak, dia mau biaya tambahan. Kalau kami biasanya enggak, malah kita lihat karena kan kita mau aplikasi ini kan membantu. Mereka udah keluar uang. Kalau kita nggak penuhi fitur tambahan itu, nanti berpotensi aplikasinya nggak dipakai kan. Iya sih. Jadi kan dia rugi, kita dapat uang tapi kan nggak nyaman juga kan. Iya benar-benar. Sedangkan orang ini kan ada di kota yang sama dengan kita, besok ketemu di sindir-sindir pula kita gitu. Ih udah loh kemarin sama yang itu. Nggak bagus gitu. Nggak bagus loh servisnya. Makanya kita mending karena kita lihat Bengkulu tuh begini, apa namanya tuh rata-rata masyarakat juga awam, ya kita buka ruang itu. Jadi itu yang menjadikan kita beda sama pengembang aplikasi yang lain. Oke, jadi ada pembeda. Iya, gitu. Oke. Nah, apa aja sih Bang sebenarnya kendala-kendala yang dihadapin nih kalau lagi proses pembuatan aplikasi seperti itu? Dan aplikasi kan biasanya juga sering tuh kayak ada gangguannya. Betul. Itu gimana sih Bang? Ya, gangguan aplikasi itu biasanya terjadi dari 3 aspek ya. Aspek pertama dari aplikasinya itu sendiri, artinya ada kode yang error dan sebagainya. Yang kedua dari sisi servernya. Nah, kadang ini yang orang juga lupa bahwa aplikasi itu harus diletakkan pada satu server supaya bisa diakses semua orang. Jadi nggak tunggal ya. Jadi kalau tadi aplikasi ini server. Yang ketiga tuh manusia yang pakai. Ya kadang dia mencetak laporan sebelum waktunya. Jadi ketika laporan itu dikirim belum valid datanya karena ada yang nggak kerekap. Nah, kan kira-kira gitu modelnya. Jadi tantangannya itu ya selain dari aplikasinya kita juga harus bagus, server juga harus bagus, dan terakhir manusianya juga harus diedukasi juga dengan bagus supaya nanti aplikasi. Tantangan terbesar justru malah kalau misalnya dari awalnya kita tuh punya tantangan kalau kayak aplikasi Oase dulu, tantangannya adalah server. Kenapa? Karena ternyata transaksi retail itu orang itu bisa 1 menit itu berapa transaksi gitu. Nah, jadi servernya down. Dulu kita ngadepin masalah itu awal-awal. Tapi sekarang karena kita upgrade ilmunya, kita upgrade belajar sana sini, kita sudah temu solusinya menggunakan cloud server. Nah, kalau ke manusianya kita ada tim edukasi biasanya, ada CS. Oke. Nah, nanti itu kita bahas nanti ya Bang ya tentang apa tim edukasinya, bagaimanakah itu nanti setelah jeda tentunya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini. Siap.